Selamat datang di Erwin Tametompo Channel. Salam dari kami di Talaut, Tapal Batas Utara NKRI. Para jenderal yang diperintahkan Kapolri usut baku tembak di rumah Irjen Verdi Sambo. Insiden baku tembak antar polisi di kediaman Kepala Divisi Propam Polri, yakni Irjen Polisi Verdi Sambo, masih terus bergulir. Tim khusus bentukan Kapolri langsung bergerak melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP, yakni di Kompleks Polri Duren 3, Pancoran, Jakarta Selatan pada hari Selasa tanggal 12 Juli malam. Lantas, siapa sajakah para jenderal yang diperintahkan terlibat dalam tim khusus ini? Simak informasi selengkapnya berikut ini. 1. Komisaris Jenderal Polisi Dr. Andes Agus Andrianto SHMH. Proses olah TKP dipimpin langsung oleh Kabareskrim Polri, yakni Komisaris Jenderal Polisi Agus Andrianto SHMH. Berdasarkan pantauan merdeka.com, proses olah TKP terlihat dipimpin langsung oleh Kabareskrim Polri yang tiba sekitar pukul 21.00 waktu Indonesia Barat di rumah berlantai 2 milik Kepala Divisi Propam Polri. Sampai sekitar 22.40 waktu Indonesia Barat, proses olah TKP tampak masih berlangsung, di mana sejumlah personel dari Puslapfor dan Inavis juga terlihat lalu lalang silih berganti masuk ke rumah tersebut. Ditambah lagi, banyak aparat kepolisian yang berjaga di sekitar lokasi, baik dari pintu masuk perumahan hingga TKP yang berjarak sekitar 200 meter. Kemudian, tampak pula garis polisi atau polis lain yang dipasang di bagian luar rumah yang menjadi TKP. Komisaris Jenderal Polisi Agus Andrianto merupakan seorang perwira tinggi Polri yang sejak tanggal 18 Februari 2021 mengemban amanat sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal Polri. Jenderal Bintang 3 ini berpengalaman dalam bidang reserse dengan jabatan terakhir sebelum menjabat sebagai Kabareskrim Polri. Beliau pernah menjabat sebagai Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Polri. Komisaris Jenderal Polisi Agus Andrianto juga terlibat dalam tim khusus bentukan Kapolri. Sedangkan dalam riwayat jabatannya, sejumlah jabatan strategis sempat diembannya. Di antara lain, beliau pernah menjabat sebagai Kapolda Sumatera Utara di tahun 2018, Wakapolda Sumatera Utara di tahun 2017, Dirpsikotropika, dan Prekursor Deputi Bidang Pemberantasan BNN di tahun 2015, Kabak Binlatops Robinops Sops Polri di tahun 2013, Kabak Resmob Robinob Bareskrim Polri di tahun 2011, di Reskrim Polda Sumatera Utara di tahun 2009, Kapolres Metro Tangerang di tahun 2008, Kapolres Tangerang di tahun 2007, Kasat 1 Ditreskrimsus Polda Metro Jaya di tahun 2006. 2. Komisaris Jenderal Polisi Gatot Edi Pramono. Wakapolri jadi pemimpin tim khusus bentukan Kapolri. Sosok Komisaris Jenderal Polisi Gatot Edi Pramono dari kecil harus berpindah dari Solo ke Riau karena orang tuanya yang bertugas di kepolisian Pekanbaru. Usai tamat dari SMA Negeri 1 Pekanbaru, Gatot mendaftar masuk Akademi Kepolisian atau Akpol dan mendaftar kuliah di tahun 1984. Karena diterima di waktu bersamaan, beliau lantas memilih masuk Akpol. Apalagi kala itu, dari 12 orang perwakilan Riau yang lulus, hanya 2 orang yang berhasil, termasuk dirinya. Gatot mengawali karir di kepolisian dengan ditugaskan di Blitar. Salah satu kasus terbesar yang sempat ditanganinya ialah pencurian dengan kekerasan lintas provinsi kelompok John Tambah di tahun 2011. Banyak jabatan strategis yang pernah diembannya. Bahkan Gatot sekian kali menjadi kepala kepolisian, dan jabatan terakhir Jenderal Bintang 3 ini sebelum menjabat sebagai Wakil Kepala Kepolisian Indonesia, beliau sempat menjabat sebagai Kepala Kepolisian Polda Metro Jaya, Asisten Perencanaan dan Anggaran Kapolri di tahun 2018, Staf Ahli Sosial Ekonomi Kapolri di tahun 2017, Wakil Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan di tahun 2016, Kepala Biro Kelembagaan Tata Laksana Staf Perencanaan dan Anggaran Polri di tahun 2014, Kepala Bagian Dukungan Administrasi Operasional Biro Pembinaan Operasi Staf Operasi Polri di tahun 2013, Direktur Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Metro Jaya di tahun 2011, Kapolres Metro Jakarta Selatan di tahun 2009, Kapolres Metro Depok di tahun 2008, Sekretaris Pribadi Kapolri di tahun 2006, Kapolres Blitar di tahun 2005, dan jabatan penting lainnya. 3. Komisaris Jenderal Polisi Agung Budi Marioto.
Komisaris Jenderal Polisi Agung Budi Marioto merupakan seorang perwira tinggi Polri yang menjabat sebagai Inspektur Pengawasan Umum Polri atau Irwasum Polri yang dijabat sejak tanggal 1 Mei 2020. Beliau merupakan lulusan Akademi Kepolisian tahun 1987 dengan latar belakang di bidang lantas. Jabatan terakhir Jenderal Bintang 3 ini sebelum menjabat sebagai Irwasum Polri, dia juga pernah menjabat sebagai Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri. Tidak sedikit jabatan strategis yang sempat didudukinya. Anggota tim khusus bentukan Kapolri ini sudah tercatat memiliki banyak penghargaan dan lencana kepolisian, yakni Satya Lencana Bakti Buana, Satya Lencana Bakti Nusa, Satya Lencana Dharma Nusa, Satya Lencana Kebaktian Sosial, Lencana Dharma Bakti, Bintang Yuda Dharma Pratama yang diterima di tahun 2022. Sedangkan riwayat jabatan yang pernah diembannya, selain dari Irwasum dan Kaba Intelkam Polri, Komisaris Jenderal Polisi Agung Budi Marioto pernah juga menjabat sebagai Kapolda Jawa Barat di tahun 2017, Kapolda Sumatera Selatan di tahun 2016, Kakor Lantas Polri di tahun 2016, Kapolda Kalimantan Selatan di tahun 2015, Karodalops Sops Polri di tahun 2014, Wakakor Lantas Polri di tahun 2012, Karo Ops Polda Metro Jaya di tahun 2011, dan jabatan penting lainnya. 4. Irjen Pol Wahyu Widada, seorang aparat kepolisian selanjutnya yang terlibat dalam tim khusus bentukan Kapolri, yakni Irjen Polisi Wahyu Widada. Beliau merupakan seorang perwira tinggi Polri yang saat ini mengemban tugas sebagai Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia atau Asisten SDM Kapolri yang dijabat sejak tanggal 26 Juli 2021. Irjen Wahyu Widada merupakan lulusan terbaik Akademi Kepolisian di tahun 1991, sehingga dirinya berhak menerima penghargaan Adi Makayasa saat itu. Jenderal Bintang 2 ini berpengalaman dalam bidang reserse, dengan jabatan terakhir yang sempat didudukinya sebelum menjabat sebagai Asisten SDM Kapolri, yakni pernah menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah Aceh, Kepala Kepolisian Daerah Gorontalo di tahun 2019, Wakil Kepala Kepolisian Daerah Riau di tahun 2019, Karojiansrah ESDM Polri di tahun 2017, Waket Bit Minwa STIK PTIK di tahun 2016, Kabakren Rojianstra ESDM Polri di tahun 2015, Staf Kepresidenan di tahun 2015, Analis Kebijakan Madya Bidang Pitker Bareskrim Polri di tahun 2014, di Reskrim Sus Polda Banten di tahun 2013, Kapolres Metro Tangerang Kota di tahun 2011, Kapolres Metro Tangerang di tahun 2010, Sespri Kapolri di tahun 2009, Kapolres Pekalongan di tahun 2008, Wakapolres Bekasi di tahun 2004, Wakapolsek Metro Pademangan di tahun 2001, dan jabatan penting lainnya. Itulah dia, sosok para jenderal yang diperintahkan oleh Kapolri untuk mengusut baku tembak yang terjadi di rumah Irjen Polisi Verdi Sambo. Semoga tayangan ini bermanfaat dan dapat menambah wawasanmu ya guys. Sampai jumpa di tayangan kami selanjutnya.